Halo teman, inilah resiko melawan DC lapangan pinjol bisa sampai ke jalur hukum. Nah, berita ini sebagai warning buat teman-teman yang sekarang GPL alias gagal bayar di pinjaman online. Jika sudah ditatangi debt collector atau DC lapangan, itu harus berhati-hati, jangan sampai salah langkah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak sekali orang yang merasa kalau sudah datang debt collector itu artinya mereka harus protek diri mereka sendiri dan takut berlebihan. Itu tidak baik ya teman. Teman-teman harus lakukan langkah-langkah preventif seperti yang saya lakukan agar aman dari penagihan. Yang pertama, jika debt collector itu sudah resmi datang ke rumah teman-teman, ya sudah, teman-teman suruh masuk saja, bicara apa adanya tentang masalah ekonomi teman-teman. Dan yang paling penting, tanyakan tentang prosedur penagihan. Nah, prosedur penagihan itu ada identitas dari debt collector, surat sertifikasi untuk menjadi debt collector, dan yang terakhir tentang rincian pembayaran. Itu paling penting ya teman. Nah, yang pertama itu tentang masalah sertifikasi untuk debt collector. Jadi tidak semua orang itu berhak untuk menagih teman-teman, hanya debt collector yang resmi yang boleh menagih teman-teman. Jadi surat ini harus teman-teman tanyakan. Kalau tidak bisa menunjukkan, ya sudah, usir saja, karena itu bukan resmi dari pinjaman online, tapi itu cuma penipu yang ingin uang teman-teman. Yang kedua tentang masalah rincian pembayaran, itu harus teman-teman jelaskan tentang itu. Ada biasanya kan selembar kertas ya teman, itu harus sama dengan aplikasi teman-teman untuk rincian hutangnya, tentang masalah bunganya berapa, dendanya berapa, hutang pokok berapa, itu rinciannya harus sama. Kalau tidak sama, itu artinya teman-teman sudah dibohongi dan bisa langsung usir saja pinjaman online tersebut. Nah, ngusirnya bagaimana Bang? Ya teman-teman coba saja untuk bicara terus terang. Kamu tidak punya sertifikasi, jadi kamu tidak punya hak untuk menagih saya, jadi keluar saja, seperti itu teman. Dan jangan pernah berkata kasar kepada debt collector atau DC lapangan, karena mereka bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat kita stres ya teman. Kenapa? Karena bisa mereka mengancam, mengintimidasi kita. Itu akan membuat kita stres dan frustasi. Jadi kuatkan mental segera, jangan pernah takut. Yang penting satu hal teman-teman, tidak boleh yang namanya melakukan perlakuan kasar. Karena kalau perlakuan kasar itu bisa menjurus ke pidana, artinya akan dipidanakan, akan bisa ada delik hukumnya, akan divisum, nanti akan kena yang namanya di penjara teman. Jadi sangat berhati sekali jika teman-teman sudah dihadapkan pada debt collector, itu bicara saja dengan hati-hati, jangan sampai teman-teman melakukan perlakuan kasar atau malah memukul atau yang lainnya, itu tidak boleh teman. Itu juga berlaku kepada DC lapangan atau DC pinjol. Jika sudah berlaku kasar, ya dibiarkan saja, asal jangan sampai berlaku memakai tindakan fisik. Kalau sudah memakai fisik, teman-teman langsung adukan saja kepada polisi, karena itu bisa dipidanakan di jalur hukum, bisa nanti bisa ada pasal yang menyangkut tentang itu dan bisa langsung dipenjara. Jadi saya harap teman-teman harus paham tentang masalah ini, tata mentalnya, tata mindsetnya, tata pikirannya, jangan sampai berbuat ceroboh. Kalau teman-teman ingin melakukan hal-hal yang negatif, ya tidak boleh ya teman. Lebih baik teman-teman cuekin saja. Kalau datang cuekin, lama-lama debt collector akan bosan sendiri menghadapi teman-teman. Jika dia berkata kasar, ya cuekin saja, atau kalau perlu teman-teman pergi saja dari rumah sementara 1 bulan atau 2 bulan agar tidak ditagi-tagi oleh DC lapangan. Nanti mereka akan pusing sendiri, akan stres sendiri menghadapi teman-teman yang kabur-kaburan tidak di rumah. Dan ingat, untuk jam kerja debt collector itu sampai jam 8 malam. Jadi teman-teman kalau di rumah jam 9 itu tidak ada kewajiban debt collector untuk menagih teman-teman. Jadi lebih aman ke depan. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan, jangan sampai salah, karena kalau sampai salah langkah, nanti tahu-tahu teman-teman akan didatangi terus menerus, akan membuat teman-teman stres dan frustasi. Jadi kuatkan mental, kuatkan hati dan pikiran, jangan takut pada debt collector, dia cuma manusia biasa seperti kita. Jangan pernah merasa rendah diri atau merasa turun diri ya teman, karena itu bisa membuat teman-teman harga dirinya jatuh. Jadi tetap semangat saja. Ini video singkat dari saya buat teman-teman yang sudah ditagih atau merasa sudah ada tagihan yang tidak dibayar dan takut akan didatangi debt collector, bisa tulis di kolom komentar ya. Video singkat dari saya bermanfaat, tetap semangat ke depan yang lebih baik.